Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita bahas kembali. Kita bahas kembali soal pertanyaan-pertanyaan yang masuk soal tata cara mandi wajib. Jadi teman-teman, tidak tahu kenapa kita sudah hampir 3 minggu tidak update. Oke, kita mulai dari pertanyaan dari user RW5X. Izin tanya, membaca niat pertama sebelum membasuh tangan. Nah, selepas itu saya merasa ragu dan saya membaca lagi pas mau mengguyur kepala 3 kali. Jadi teman-teman, niat itu sebenarnya sekali saja. Kecuali memang kalau memang tidak yakin, ragu antara sudah membaca niat atau tidak, maka bisa diulang tapi sebisa mungkin sebelum mengguyur kepala. Ini pertanyaannya benar, tapi satu hal juga yang perlu kami sampaikan bahwa niat itu selama teman-teman sudah membaca niatnya dan antara ucapan dan hati itu sudah ada sudah terkoneksi. Jadi antara keinginan dengan ucapan itu sama, maka niatnya sudah sah. Entah itu mungkin lafaznya salah atau mungkin lafaznya tidak menggunakan bahasa Arab, maka itu bisa. Itu sudah kita bahas dengan beberapa alasan, dalil, dan pendapat juga. Silahkan lihat di video-video sebelumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tirkiut. Tirkiut. Saya mandi wajib, tapi saya lupa pala mandi duluan tanpa sampo sabun gosok gigi. Terus saya langsung membersihkan titik-titik, ketika titik-titik dan sela-sela dan mandi wajib seperti biasa. Apakah itu sah? Boleh dilakukan, boleh dibalik. Misalnya mau mandi biasa dulu baru mandi wajib, atau mandi wajib dulu atau mandi biasa. Hanya mungkin kekurangannya teman-teman, kalau mandi biasa dulu, nanti pada saat mandi wajib tidak tahu bagian mana yang memang betul-betul terbasahi karena mandi wajib atau karena mandi biasa, itu persoalannya. Kemudian kalau cuci tangannya lebih dari 3 kali nggak apa-apa, boleh. Kalau memang belum terlalu bersih boleh lebih dari itu, tapi syaratnya jangan boros air karena itu sunnah Nabi. Sempurna karena sekarang sering Oke, ini dari siswa ini, Gri 7427. Sekarang sering mimpi basah tapi masih sekolah. Apakah boleh mandi wajibnya cuma niat membersihkan kemaluan? Jadi boleh misalnya teman-teman sekedar niat saja baru kemudian mandi seperti biasa, tapi niatnya niat mandi wajib, itu boleh. Selama rukunnya terpenuhi, yaitu niat meratakan air ke seluruh tubuh dan bersih dari segala najis, itu sudah sah. Kemudian apakah batal pas kita mandi wajib ada yang memanggil kita tapi kita tidak keluar? Apakah batal mandi wajib kita jadi kucing garong? Jadi itu sama sekali tidak membatalkan, karena mandi wajib itu tidak bisa dibatalkan dengan hanya karena ngomong saja. Oke, Allahumma inna udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini doa masuk WC. Mandi wajib menggunakan selang, pas guyurnya ngambil air di kamar mandi pakai gayung, apakah boleh? Boleh. Yang jadi persoalan itu sebenarnya bersih atau tidak, baca niat atau tidak, airnya suci atau mensucikan. Soal mengganti dari gayung ke selang itu tidak masalah. Oke, selanjutnya Yuchan 555. Bang, kemarin saya mandi wajib dan aman-aman aja, tapi sekarang was-was karena ada kulit yang kering, terus aku cabut dan tuh kulit dan nggak sakit. Apa kulit itu menghalangi air, Bang? Dan saya ragu apakah sah mandi wajibnya. Jadi kulit itu bagian dari tubuh kita ya. Kalau dia sudah basah,
itu tidak perlu dipersoalkan bagian dalamnya lagi, karena itu sudah termasuk kulit. Jadi selama dia sudah basah ya sudah termasuk di dalamnya. Kemudian kan baru selesai haid terus saya campur sama suami, suami tiba mandi junub pagi, keluar sedikit darah, masih bolehkah kita sholat setelah mandi junub? Apa harus mandi wajib lagi? Jadi kalau dia ini kita nggak bisa jawab di sini nih. Ini persoalannya karena bercampur antara soal haid dan mandi wajib. Kalau haid itu persoalannya lagi beda lagi teman-teman. Ada waktunya itu sampai berapa hari baru bisa dikatakan bukan haid. Nah itu yang jadi persoalannya, nanti kita bahas di video berikutnya. Kemudian kita lanjut di Bianit. Oke, Bianit. Tolong jawab, saya kan lagi habis ulan gede. Kata mama saya jangan mandi dulu biar cepat kering. Terus saya tidur dan mimpi basah. Apakah harus tetap mandi wajib? Tolong dijawab. Nah, ini teman-teman sudah kita kita sudah bahas ya. Jadi terkait soal luka, apapun itu bentuknya lukanya, kalau karena kita basahi bisa menimbulkan mudarat, maka jangan dibasahi. Jadi kalau teman-teman misalnya basahi itu kemudian bisa bengkak, infeksi dan lain sebagainya, maka jangan dibasahi. Caranya teman-teman boleh dengan tayamum saja, itu sudah sah. Atau kalau misalnya mau mandi tapi jangan dibasahi bagian itu, dan kemudian teman-teman bisa bisa dengan wudhu lagi atau tayamum lagi. Jadi intinya teman-teman boleh tidak dibasahi. Kemudian tapi sebisa mungkin kalau misalnya udah kering, teman-teman usahakan mandi wajib lagi. Boleh setelah sesudah mandi junub, mandi biasa boleh. Imam mazhab ini mazhab Syafi'i. Ya, kalau mazhab Syafi'i itu niatnya di sebelum mengguyur kepala. Kemudian angker, saya orang awam, ada teman saya pinjam uang tanpa saya tawarin. Oh, ini kita lain persoalannya. Kita bahas soal mandi wajib aja. Oke. Bang, gua cuci kakinya setelah mandi wajib tidak masalah dan itu sunnah karena itu ada dalam hadis dan sudah kita bahas, dan sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat juga dalam salah satu hadis di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim kalau tidak salah. Itu sunnah dan ada dalam hadis, boleh. Oke teman-teman, kita mau nanya, kalau misalnya saya mandi biasa dahulu menggunakan air dalam mimbar, setelah saya mandi biasa saya pindah mandi wajib menggunakan air shower, boleh, ini boleh. Kemudian setelah mandi wajib saya lihat kulit kering di kaki melepuh dan terus basah, ke mandi wajibnya. Kalau kulit itu bagian dari tubuh ya, kalau dia sudah basah itu sudah termasuk di dalamnya. Beda dengan dia dari bahan atau alat-alat dari luar, bahan dari luar misalnya cat, nah itu baru kita kategori menghalangi. Kemudian gimana bacaan setelah berhubungan? Oh, ini kita tidak bahas ini. Saya melakukan dosa nih sesudah waktu sholat isya, tapi saya langsung mandi wajib, apakah boleh? Boleh langsung mandi wajib, waktunya kapan saja boleh, hanya dosanya jangan lagi diulang untuk user. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukumnya berhubungan suami istri dalam keadaan suami ada anggota badannya luka pasca operasi dan tidak boleh terkena air? Sebenarnya kalau bisa tidak melakukan hubungan dulu, tidak boleh, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya karena tidak melakukan itu hubungan, misalnya bisa berakibat berbuat maksiat nanti, maka berhubungan tidak masalah dan nantinya tidak harus mandi wajib, boleh dengan tayamum atau mandi wajib, tapi bagian yang terkena itu jangan sampai terkena air, bagian yang luka, karena itu juga pernah terjadi di masa Rasulullah. Ada sahabat yang kepalanya pecah, kemudian dia tetap mandi wajib dan meninggal, lalu sahabat yang
menyuruhnya tetap mandi wajib itu ditegur oleh Rasulullah, karena seharusnya dia bertanya dulu kepada Rasulullah baru memutuskan perkara. Jadi teman-teman boleh tidak membasahi bagian tubuh, dan kalau memang tidak bisa mandi sama sekali maka tayamum cukup. Oke, itu ya. Kalau air mani nempel di badan kalau mandi wajib apakah sah? Tapi sudah dibersihkan pakai sabun. Sah, kalau sudah dibersihkan tidak masalah. Karena saya lebih sependapat bahwa air mani itu bukan najis, teman-teman. Oke, banyak sekali pertanyaan, ada ribuan pertanyaan, sudah sering kita jawab sebagian, tapi ini nggak ada habis-habisnya, teman-teman. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung saya tanyakan di bawah komentar, dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.